Jadi didiklah dirimu untuk jujur, bahkan terhadap dirimu sendiri. Kalau jelek ya ngomong aku jelek, aku salah, aku kemarin keliru. Mataku tak pakai lihat yang jelek-jelek, yang maksiat-maksiat. Telingaku sudah mendengar yang gak beres. Mulutku sudah mengucapkan yang tidak seharusnya. Jempolku sudah memposting yang mungkin itu menyakiti yang lain. Ini kejujuran terhadap diri. Kalau sudah ngerti, bersihkan ini segera. Karena kuncinya, terangnya batin kita, itu bersihnya hati. Kalau dia sudah terang, maka petunjuk dari Tuhan akan mudah masuk. Kalau tidak, petunjuk-petunjuk Tuhan yang datang akan kita baca dengan versi gelap tadi. Inilah mengapa kadang-kadang banyak orang yang harusnya ilmunya tinggi. Dia pinter ngaji, dia wawasannya luas. Tapi ilmu ini keluarnya malah merusak. Ilmu ini keluarnya malah bikin mudarat, bikin bahaya di mana-mana. Kenapa? Karena alat bacanya gelap. Maka yang kedua, kalau sudah muhasabah, berarti apa? Jujurlah, bersihkan kekotoran dalam dirimu. Oke, itu nasihat jalan sufi yang kedua dari Suluk Urgul. Yang ketiga adalah kalimatnya, kalau manusia berhasrat untuk mengawali laku hidup yang baru, hendaklah selalu bertanya kepada orang-orang yang paham dan tuntas ilmu pengetahuannya. Dengan demikian, laku hidup yang dijalankan tidak akan tersesat. Nah, yang ketiga, Kanjeng Sunan Bonang menyarankan kita, tadi kan kita disuruh membaca, kita disuruh berkaca, kita disuruh jujur dan membersihkan batin. Cuma ini sesuatu yang tidak sederhana dan tidak mudah. Tadi di depan saya bilang, penyakit yang paling susah disembuhkan itu kebodohan, ketidaktahuan, karena banyak orang tidak tahu yang merasa tahu. Nah, mungkin juga kita sudah siap bermuhasabah, kita merenungi diri. Kita juga ingin jujur terhadap diri kita. Tapi karena kapasitas kita terbatas, akhirnya kita tidak mampu. Introspeksi sudah, tapi tidak ketemu kotorannya. Ingin jujur sudah, tapi kita rasanya kok merasa, saya ini lurus-lurus saja loh Pak. Saya ini perasaan benar terus loh Pak. Oke, kalau memang begitu, mungkin saatnya kita butuh guru. Kita perlu orang-orang yang luas ilmunya, orang yang dalam wawasannya. Sehingga akan jelas mana kotor, mana bersih. Akan jelas kotoran apa saja yang ada dalam diri kita dan bagaimana cara membersihkannya. Oke, jadi ayo muhasabah, ayo membersihkan batin. Kalau memang berat, ayo mencari guru yang bisa nuntun. Tidak, kebanyakan sekarang di antara kita itu yang merasa, saya bisa kok Pak baca sendiri, saya bisa merenung sendiri, saya bisa memahami sendiri. Ya mungkin begitu. Alhamdulillah kalau memang bisa, berarti teman-teman orang yang kuat, orang yang tangguh. Tapi ada jalan yang lebih selamat, yaitu tanya ke ahlinya, minta dituntun yang ngerti. Ini lebih mudah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Biar tidak nanti jatuhnya kita ngarang sendiri. Kita merasa sudah mampu, ternyata tidak. Merasa sudah tahu, ternyata belum. Akhirnya penyakitnya tidak sembuh. Jadi ini petunjuk dari Suluk Urgul yang ketiga. Yang keempat, pujian. Pujian ini di situ sama dengan doa. Akan dikabulkan dengan Tuhan
kalau manusia selalu percaya adanya zat yang dipuji. Manusia harus yakin kalau pujian yang diucapkan oleh mulut itu keluar dari hati yang suci. Bersatunya mulut dan hati dalam melakukan pujian itu akan menjadi sarana hidup bahagia di dunia dan di alam keabadian. Jadi pujian kepada Tuhan, pikir kita kepadanya, doa kita kepadanya, dasarnya yang pertama adalah kepercayaan kita, keimanan kita kepada Allah. Jadi kuncinya yang pertama ini. Beberapa kali saya sampaikan ketika ada pertanyaan, Pak, mengapa sih Pak doa saya kok tidak dikabul-kabulkan? Antara lain mungkin karena kepercayaan dan zon kita tentang terkabulnya doa itu juga tidak maksimal. Kadang-kadang kita berdoa sambil ragu-ragu. Apa ya oleh Allah akan dikabulkan. Loh, kalau kita sudah ragu-ragu, ya Allah datangnya ya sejauh kita percaya. Karena ragu-ragu hanya 50-50, ya Allah datangnya 50%. Kalau kita yakinnya hanya 20%, ya Allah datangnya 20%. Misalnya teman-teman yang sedang akhir masa studi, terus wah aku pengen iso lulus kumlot ini. Mau berdoa minta kumlot, tapi apa ya bisa ya? Oh IP ku cuma sekian, kalau dari waktu sekian apa ya bisa? Apa ya mungkin mata kuliahku yang tak ulang ini nilainya A semua. Tapi tak berdoa sajalah. Oh itu menunjukkan ya kita sendiri tidak yakin kok. Maka Allah ya datang sejauh kemungkinan keyakinan kita. Ana inda dzonni abdi. Kalau kita sendiri tidak yakin ya terkabulnya juga setengah-setengah. Jadi syarat pertama adalah kalau manusia selalu percaya pada zat yang dipuji. Yang kedua, manusia harus yakin kalau pujian yang diucapkan oleh mulut itu keluar dari hati yang suci. Jadi memuji pada Allah itu ya harus tulus. Berdoa pada Allah juga harus tulus. Ketulusan itu diawali sejak ketika kalau berdoa, ketika kita menegaskan keinginan kita. Itu juga harus tulus. Jangan berdoa, coba-coba saya minta ini pada Allah, siapa tahu dikabulkan. Itu tidak tulus. Ketidaktulusan kedua adalah nego, pamer pada Allah. Ya Allah, aku ini kan sudah beribadah banyak padamu. Aku sudah sedekah sekian juta, maka tolong sebagaimana janjimu. Ini rodo ngancam sama Allah. Ini kurang tulus. Berdoa saja secara tulus, yakini kebesarannya, bahkan tanpa disogok dengan apapun, Allah sangat sayang dengan kita. Jadi syarat kedua adalah ketulusan. Nah, doa kita, pujian kita, kalau hatinya sudah tulus, keluarnya apa adanya, didasari dengan keimanan yang sepenuhnya pada Allah, itulah nanti yang jadi sumber kebahagiaan kita. Nah, ini tips 4 dari suluk regul. Kalau sudah menjalani suluk dengan segala macam tekniknya, syariah, thoriqah, hakikatnya, langsung ya kita shortcut ke suluk jebeng. Suluk jebeng ini karyanya Sunan Bonang. Istilah jebeng itu adalah panggilan pada orang yang lebih tua, pada anak muda yang sedang mencari ilmu. Itu biasanya panggilannya antara lain jebeng dalam bahasa Jawa lama. Puncaknya suluk sekarang. Ini dalam suluk jebeng dijelaskan, ya puncaknya suluk itu tidak bisa dijelaskan. Puncak ilmu yang sempurna seperti api yang berkobar. Hanya bara dan nyalanya.
hanya kilatan cahaya, hanya asapnya kelihatan. Ketahuilah wujud sebelum api menyala dan sesudah api padam, karena serba diliputi rahasia. Adakah kata-kata yang bisa menyebutkan? Jadi siapapun yang mencapai puncaknya suluk, kalau Imam Ghazali menyebutnya ma'rifat, kasyaf, nanti ada yang menggunakan istilah musyahadah dan lain sebagainya, ini tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Maka yang tahu pasti hanya yang menjalani, bukan yang membaca bukunya. Dia seperti api berkobar, hanya bara dan nyalanya. Api berkobar itu kan yang kelihatan hanya baranya dan nyalanya. Kobarannya mana? Ya kita tidak tahu. Seperti ombak dan air, itu kan tidak bisa dipisahkan. Airnya ambilin, ombaknya buat aku, kan tidak bisa. Tapi menjelaskannya memang susah. Hanya kilatan cahaya, hanya asapnya kelihatan. Maka ketahuilah wujud sebelum api menyala dan sesudah api padam. Ini menunjukkan bahwa hanya orang yang menjalani lakunya sejak awal yang akan tahu rahasianya. Karena serba diliputi rahasia. Tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan. Nah, ini penjelasan tentang puncaknya suluk. Yang kedua, jangan tinggikan diri melampaui ukuran. Berlindunglah semata-mata kepadanya. Ketahuilah rumah sebenarnya jasad ialah ruh. Jangan bertanya, jangan memuja nabi dan wali-wali, jangan mengaku Tuhan, jangan mengira tidak ada padahal ada, sebaiknya diam, jangan sampai digoncang oleh kebingungan. Nah, ini untuk yang melakukan perjalanan. Yang tidak melakukan perjalanan tidak bisa menjelaskan. Tapi yang tahu hanya yang ngalami. Meskipun nanti yang sudah ngalami, susah menjelaskannya dengan kata-kata. Meskipun demikian, bagi yang sudah mengalami puncaknya suluk, yang pertama apa? Jangan tinggikan diri melampaui ukuran. Jangan sombong. Jangan merasa lebih tinggi dari yang lain, lebih dekat dengan Allah daripada yang lain. Berlindunglah semata-mata kepadanya. Pokoknya kita bersandar saja sepenuhnya kepada Allah. Ketahuilah rumah jasad ialah ruh. Maksudnya apa? Yang kelihatan adalah jasad, yang tidak kelihatan itu ruh. Berarti apa? Yang lebih penting itu ruh. Di situ kan rumahnya jasad adalah ruh. Biasanya kan kita rumah. Ruh itu tinggalnya di rumah jasad. Tapi di sini dibalik. Kuncinya manusia itu adanya di ruh, di batin. Maka selanjutnya jangan banyak bertanya. Rasakan saja. Nikmati saja kebersamaanmu dengan Allah. Jangan hanya fokus pada jasad lahiriah. Kalau kita ingin fokus ke jasad lahiriah, susah dijelaskan. Kata-kata susah menyebutkan. Maka tidak usah banyak bertanya, kamu nikmati saja. Kamu rasakan saja kedekatanmu dengan Allah. Kemudian ada petunjuk juga, jangan memuja nabi dan wali-wali. Para nabi, para aulia, ajaran dan macam-macam itu sarana media kita untuk menuju Allah. Maka jangan dibalik. Jangan memuja nabi dan wali-wali. Kita harus menghormati, bersyukur, sangat berterima kasih pada mereka karena mereka membuat kita sampai pada Allah. Tapi jangan posisikan mereka di posisinya Allah. Demikian juga jangan mengaku Tuhan. Kalau sudah dekat sama Allah, sangat fokus pada Allah, bahkan merasa diri sendiri hilang, katanya Kanjeng Sunan Bonang, tetap jangan ngaku Tuhan. Kita masih manusia yang begitu disayang, begitu dirahmati oleh Allah, sehingga bisa
melakukan perjalanan sampai padanya. Kemudian jangan mengira tidak ada padahal ada. Berarti apa? Jangan hanya melihat yang kelihatan saja. Jangan hanya percaya pada yang kelihatan saja. Banyak yang hakiki dalam hidup ini sifatnya tidak kelihatan. Kemudian sebaiknya diam. Biasanya orang yang tuntas itu lebih suka diam karena merasa sudah terbuka semuanya, sudah beres semuanya. Maka sebaiknya diam. Jangan sampai digoncang. Jangan mudah goyah. Karena orang yang sudah tuntas itu biasanya tidak mudah goyah. Jangan mudah goyah oleh kebingungan-kebingungan. Nah itu yang terus yang ketiga ini cuma simbolnya, isyaratnya. Pencapaian sempurna bagaikan orang yang sedang asyik tidur dengan seorang perempuan kala bercinta. Mereka tenggelam dalam keasikan, terlena, hanyut dalam birahi. Jadi asyiknya, nikmatnya, pengalaman puncak bersama Allah itu seperti asyiknya kita kalau di situ ilustrasinya bersama perempuan. Yang jomblo-jomblo bisa dibayangkan lah. Kalau yang sudah nikah mesti ngerti. Loh, asiknya seperti itu. Dijelaskan tidak bisa. Kalau ada yang tanya, coba jelaskan enaknya apa sih? Tidak bisa. Yang ngalami saja yang ngerti. Yang tidak ngalami tidak ngerti. Asiknya seperti itu. Oleh karena itu, anakku, terimalah ajaran ini, pahami baik-baik. Kalimat terakhirnya, ya ilmu ini memang sukar untuk dicerna. Yang jelas, bersihkan diri, ayo memulai perjalanan. Sebenarnya intinya di situ. Nanti kalau sudah sampai puncak, rasakan nikmatnya meskipun sukar dijelaskan. Oke, ini diambil dari suluk Jebeng. Ini memang kita potong-potong ya. Tadi yang makrifat kita ambil dari Primbon Bonang sebagai dasarnya. Kemudian jalan sufi kita ambil dari suluk Bentur, diawali dari syahadatnya. Kemudian cara membersihkan diri, cara menjalani lagu kita ambil dari suluk Wergul. Dan puncak suluk kita jelaskan lewat suluk Jebeng. Ini sebenarnya agak motong-motong, tapi paling tidak semoga teman-teman tergambar. Oh, semacam itu cara tutur, cara menjelaskan beliau Kanjeng Sunan Bonang kepada masyarakat saat itu. Lewat suluk-suluk beliau. Dan gaya semacam ini sebenarnya dekat dengan ajaran-ajaran sebelumnya. Dari yang sifatnya lebih metafisik, lebih ke dalam, tidak fokus ke fikih. Makanya Islam lebih mudah masuk. Kalau dalam bahasa komputer ya lebih kompatibel dengan ajaran sebelumnya. Jadi gerbangnya lewat tasawuf. Ya nanti kalau sudah masuk kan menyertai. Untuk mendekat ke Allah perlu sholat. Ya nanti pelajaran sholat masuk. Untuk menata hati, berlatih pengorbanan, mungkin perlu zakat, perlu sedekah. Nanti ajaran zakat masuk. Dan itu yang dilakukan oleh para wali. Bahkan yang seni tadi, itu kan juga dimuati oleh dakwah-dakwah. Dimuati oleh ajaran-ajaran. Baik. Sekarang kita buka suluk yang sangat terkenal dari Kanjeng Sunan Bonang untuk bagian terakhir sesi kita tentang Sunan Bonang, yaitu suluk Wujil. Suluk Wujil ini tidak terlalu panjang sebenarnya. Cuma isinya dalam. Jadi isinya tentang hakikat dalam beragama. Ya tentu saja sebagaimana yang lain saya tidak bisa membaca semua. Semoga nanti kapan-kapan ada waktu kita bedah secara khusus suluk Wujil ini.
Wujil ini nama seorang murid dari Kanjeng Sunan Bonang. Jadi Wujil ini murid yang gelisah. Sudah sekian lama menjelajah cari ilmu ke banyak guru, tapi dia merasa belum apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak dapat apa-apa. Maka menghadaplah dia ke Kanjeng Sunan Bonang yang kalau di suluk Wujil ini disebut dengan Ratu Wahdat. Oke ya, kita coba buka dari halaman awal, suluk Wujil, itu yang saya beri nomor 1, 2, 3, 4, 5, itu berarti ya bait urutannya. Saya mulai dari paling awal. Langsung terjemahannya ya bahasa Indonesia. Biar yang tidak ngerti Jawa bisa menangkap. Yang tertarik dengan serat Wujil ini kamu googling lah. Sangat banyak orang sudah meneliti, memposting, bahkan sudah menerjemah, plus kalimat-kalimat aslinya dalam bahasa Jawa Tengahan. Oke, yang pertama, inilah cerita si Wujil berkata pada guru yang diabdinya, Ratu Wahdat. Ratu Wahdat nama gurunya. Bersujud ia di telapak kaki Syekh Agung yang tinggal di desa Bonang. Ia minta maaf. Ia ingin tahu hakikat dan seluk-beluk ajaran agama sampai rahasia terdalam. Jadi, bait pertama ini menceritakan adanya seorang murid bernama Wujil yang menghadap gurunya yang bernama Syekh Wahdat yang tinggal di desa Bonang. Tujuannya apa? Ingin tahu hakikat seluk-beluk agama sampai dalam. Nah, itu yang kedua kalimatnya Wujil. 10 tahun lamanya sudah Wujil berguru kepada sang wali, namun belum mendapat ajaran utama. Ia berasal dari Mojopahit, bekerja sebagai abdi raja, sastra Arab telah ia pelajari, ia menyembah di depan gurunya, kemudian berkata seraya menghormat minta maaf. Jadi Wujil ini aslinya dari Mojopahit. Sekarang berguru pada Sunan Bonang, Ratu Wahdat, sang wali yang tinggal di Bonang. Dia sudah ngaji banyak kitab-kitab, makanya sastra Arab dia sudah tuntas. Mungkin fikih-fikih kitab dasar cara beragama, dia sudah ngerti semua, sudah ngajinya tuntas. Tapi dia merasa masih belum dapat apa-apa, belum mendapat ajaran utama. Maka dia nekat, protes, tanya, dan minta ke gurunya untuk diberi ajaran utama, seraya menghormat dan minta maaf. Dengan tulus saya mohon di telapak kaki Tuan Guru. Mati hidup hamba serahkan. Sastra Arab telah Tuan ajarkan dan saya telah menguasainya. Namun tetap saja saya bingung. Mengembara ke sana kemari tak berketentuan. Dulu hamba berlakon sebagai pelawak. Bosan sudah saya menjadi bahan tertawaan orang. Jadi ini yang pertama, si Wujil ini menyatakan pada Kanjeng Sunan Bonang, dengan tulus saya mohon guru, saya pokoknya pasrah hidup mati. Kalau yang semua Tuan Guru ajarkan, semua jenengan kajikan, yang sastra Arab tadi dalam bahasa Arab, saya sudah ngerti semua, sudah. Tapi kok masih tetap tidak tenang. Saya masih bingung. Rasanya masih melayang, belum mantap. Dulu hamba berlakon sebagai pelawak. Ini mungkin untuk menertawakan dirinya sendiri. Bahwa selama ini aku ini kaya pelawak. Hidupnya membuat orang tertawa. Jadi dia hanya jadi bahan tertawaan orang.
Bosan sudah saya, katanya Wujil. Oke, ya Syekh Al-Mukarram, uraikan kesatuan huruf dulu dan sekarang. Yang saya pelajari tidak berbeda, tidak beranjak dari tatanan lahir, tetap saja tentang bentuk luarnya. Saya meninggalkan Mojopahit, meninggalkan semua yang dicintai, namun tidak menemukan apapun sebagai penawar. Jadi dia sudah menjelajah kemana-mana. Kemudian dulu dan sekarang dia sudah belajar macam-macam. Dan dia simpulkan ternyata tidak ada bedanya kok ajaran-ajaran dulu dan ajaran sekarang itu. Tapi semuanya dia tidak puas. Karena yang diajarkan hanya tatanan lahirnya saja, bentuk luarnya saja. Sampai dia meninggalkan Mojopahit, meninggalkan semua yang dicintai, tapi tetap belum menemukan yang memuaskan hatinya. Diam-diam saya pergi malam-malam, mencari rahasia yang satu dan jalan yang sempurna. Semua pendeta dan ulama hamba temui agar terjumpa hakikat hidup. Akhir kuasa sejati, ujung utara selatan, tempat matahari dan bulan terbenam. Akhir mata tertutup dan hakikat maut. Akhir ada dan tiada. Jadi ini si Wujil ini menceritakan susah payahnya dia mengembara mencari ilmu. Mencari ilmu yang dalam, yang hakiki. Selama ini dia merasa hanya dapat ilmu-ilmu yang lahiriah saja, yang tidak mendalam. Semua pendeta, semua ulama dia temui. Sampai ke ujung utara, ujung selatan, sampai tua menjelang maut juga masih belum ketemu yang sejati. Itu yang kelima, dilanjutkan. Nah, ini kemudian responnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Kanjeng Sunan Bonang. Dari sini nanti dimulai petuah-petuah dari Kanjeng Sunan Bonang terhadap Wujil. Nanti di bagian akhir memang Kanjeng Sunan Bonang ini memerintahkan Wujil untuk menghadap Syekh Malaya. Syekh Malaya ini ya Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi di bagian belakang serat Wujil ini nanti ada juga petuah-petuah nasihat dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Yang waktu itu disebut Syekh Malaya, berarti tinggalnya masih di Malaka. Kalau dalam ceritanya ya antara lain gurunya Sunan Kalijogo waktu bergerak Syekh Malaya dan di Malaka itu Nabi Khidir. Nah, ini jawabannya Sunan Bonang. Ratu Wahdat tersenyum lembut. Hai Wujil, sungguh lancang engkau. Tuturmu tak lazim. Berani menagih imbalan tinggi demi pengabdianmu padaku. Tak patut aku disebut sang arif, andai hanya uang yang diharapkan dari jerih payah mengajarkan ilmu. Jika itu yang kulakukan, tak perlu aku menjalankan tirakat. Sunan Bonang yang menerima Wujil yang gelisah ini tersenyum terus bilang, "Alah Wujil, sungguh lancang." Ini mungkin menyentil muridnya si Wujil. Tuturmu tak lazim. Ini kan si Wujil ini sudah bertahun-tahun belajar sampai pinter ngerti sastra Arab, merasa belum apa-apa. Terus protes ke Kanjeng Sunan Bonang. Kata Sunan Bonang, tuturmu tak lazim. Berani menagih imbalan tinggi. Kamu ini kayak orang nagih. Balasan dari pengabdianmu padaku. Tapi kalau logikanya bayaran, bahwa karena engkau nagih atau karena aku harus bayar atau karena kamu harus membayar ilmu diberikan, andai hanya uang yang diharapkan, tak perlu aku menjalankan tirakat. Kalau urusannya bales-balesan,
utang budi atau bayar-bayaran, perhitungan ekonomi, tidak ada gunanya aku tirakat wujil. Kan gitu. Jangan pakai logika balasan imbalan dari pengabdian atau bayaran dari ajaran. Siapa mengharap imbalan uang demi ilmu yang ditulisnya, ia hanya memuaskan dirinya sendiri dan berpura-pura tahu segala hal. Seperti bangau di sungai, diam, termenung, tanpa gerak. Pandangannya tajam, pura-pura suci di hadapan mangsanya ikan-ikan. Ibarat telur, dari luar kelihatan putih, namun isinya berwarna kuning. Ini sindiran dari Sunan Bonang, mungkin juga untuk banyak di antara kita hari ini. Jadi siapa yang orientasinya uang, mengharapkan imbalan uang demi ilmu yang ditulisnya, mengharap imbalan uang itu, ya tidak selalu wujudnya uang, mungkin ingin dipuji, ingin ditinggikan, ingin dibesarkan, ingin diviralkan, yang sejenis itu. Jadi balasan-balasan artifisial duniawi. Kalau ada orang semacam ini orang hanya seperti orang ingin memuaskan dirinya sendiri. Orang ini seperti bangau di sungai. Bangau ya, kalau teman-teman bisalah membayangkan bangau yang kalau sore-sore itu biasanya diam di pinggir sungai, termenung, tidak bergerak, pandangannya tajam, pura-pura suci. Itu kan dia di pinggir sungai itu gayanya anteng, pandangannya tajam seperti orang termenung, tapi sebenarnya dia sedang nyari ikan. Begitu ada ikan lewat ya langsung habis dimakan. Nah, itu disindir seperti ini oleh Sunan Bonang, bahwa orang semacam itu sebenarnya orang yang hanya pura-pura suci. Kenapa disebut pura-pura suci? Kotoran batinnya kan jelas tadi. Ternyata dia berpamrih, tidak melihat manfaat ilmunya, tapi yang dia lihat adalah imbalan dari ilmunya terhadap dirinya. Nah, ini seperti burung bangau yang diam anteng di pinggir sungai, pandangannya tajam, seolah-olah sedang merenung, tapi begitu ada ikan lewat, langsung disamber ikannya. Bahkan katanya Sunan Bonang seperti telur. Telur itu yang luarnya putih, tapi ternyata isinya nggak putih, isinya kuning. Oke. Nah, terus yang ke-8, matahari terbenam. Malam tiba, wujil menumpuk potongan kayu, membuat perapian, memanaskan tempat pesujudan sang zahid. Di tepi pantai sunyi di Bonang, desa itu gersang, bahan makanan tak banyak, hanya gelombang laut memukul batu karang dan menakutkan. Kalau ini ilustrasi tentang situasi saat itu. Jadi ini ternyata disampaikan sore hari menjelang malam. Akhirnya malam tiba, wujil ngumpulin kayu dulu, bikin perapian. Apalagi situasinya dekat laut, biar tidak gelap. Oke, setelah semuanya beres, masuk ke bait ke-9. Sang Arif lembut berkata, "Wahai wujil, kemarilah." Dipegangnya kuncir rambut wujil, selaya dielus-elus, tanda kasih sayangnya. "Wujil, dengar sekarang, jika engkau harus masuk neraka karena kata-kataku, aku yang akan menggantikanmu." Saya langsung ke 10 ya, biar tidak salah paham. Dengan sangat hormat, wujil menyembah, seraya mengatakan terima kasihnya kepada Sang Mahayogi. Wujil berkata, "Jangan Paduka, lebih baik hamba Sang Wujil sendiri yang masuk neraka." Karena mereka berdua sudah saling mengetahui maksudnya, maka antara sang guru dengan siswanya itu tidak pernah berselisih paham. Keduanya selalu kompak. Jadi di bait yang ke-9 ini,
diawali oleh pernyataan sayangnya Sunan Bonang pada muridnya. Dielus-elus kepalanya, dipegang kucirnya. Bahkan Sunan Bonang bikin pernyataan ini, kalau hari ini dianggap kontroversial. Tapi ini sebenarnya ungkapan sayang. Wahai Wujil, jika engkau harus masuk neraka karena kata-kataku, ini kan sedang siap-siap ingin ngajar wawasan yang dalam dan tinggi, yang bisa saja orang salah paham terus sesat. Tapi karena sayangnya Sunan Bonang, terus beliau bilang, jika engkau harus masuk neraka karena kata-kataku, aku yang akan menggantikan tempatmu. Tak tanggung dosamu, katanya Sunan Bonang. Ini sebenarnya ekspresi sayang saja, tidak harus diartikan letter. Namun Wujil tidak salah, tidak kalah sayangnya kepada gurunya. Katanya Wujil, jangan Paduka, lebih baik hamba sendiri yang masuk neraka. Dua bait ini sebenarnya menunjukkan sebelum mengajarkan ajaran-ajaran level dalam, guru dan murid ini akhirnya sampai pada frekuensi yang sama. Ada di frekuensi cinta yang sama, di gelombang cinta yang sama. Jadi akhirnya dua-duanya sama-sama terbuka dan siap untuk menyampaikan ajaran yang kalau hari ini disebut ajaran rahasia. Karena mereka berdua sudah saling mengetahui maksudnya, maka antara sang guru dan siswanya itu tidak pernah berselisih paham. Keduanya selalu kompak. Itu diperjelas di kalimat terakhir, di bait ke-10. Nah, kemudian bait ke-11, ini dari Suluk Wujil saya potong sampai bait 11 ya. Nanti kapan-kapan, entah waktunya kapan, kita bahas lagi kelanjutannya. Ingatlah Wujil, waspadalah, hidup di dunia ini jangan ceroboh dan gegabah. Sadarilah dirimu bukan yang hak dan yang hak bukan dirimu. Orang yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhan, asal-usul semua kejadian. Inilah jalan ma'rifat sejati. Ini nasihat paling awal yang diberikan oleh Kanjeng Sunan Bonang adalah hati-hati hidup di dunia ini jangan sembrono. Mau ngomong apa, mau melakukan apa, mau nulis posting apa, gitu kalau pakai bahasa hari ini, dipikir dulu berkali-kali lipat. Karena kita ini manusia. Kalau tidak hati-hati, sangat mudah terjatuh pada kekeliruan dan kesalahan. Makanya sadarilah dirimu bukan yang hak dan yang hak bukan dirimu. Engkau bukan Tuhan dan Tuhan bukan engkau. Setinggi apapun makom kau capai lewat suluk tadi, meskipun sampai puncak, tetap saja harus kamu sadari engkau bukan Tuhan dan Tuhan bukan dirimu. Tugasmu apa? Kenali dirimu. Orang yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Tuhan inilah asal-usul semua kejadian. Inilah jalan makrifat sejati. Jadi makrifat yang sejati itu diawali dari mengenal diri. Kalau sudah mengenal diri, akan kenal dengan Tuhan. Caranya macam-macam. Di Abdus Somad Al-Falimbani kemarin ini juga dijelaskan. Maksudnya mengenal diri, mengenal Tuhan. Jadi kesadaran kita akan diri kita pada akhirnya akan menghadirkan kesadaran akan Tuhan. Dan jangan salah, kalau sudah mengenal Tuhan, akan kenal hakikat hidup dunia dan alam semesta ini seisinya. Kenapa? Karena Tuhanlah asal-usul semua kejadian, asal-usul alam semesta. Inilah nanti yang dikenal dengan nama makrifat. Nah, ini di bait ke-11. Jadi, yuk kita potong di bait 11 dulu. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu, mungkin situasinya memungkinkan, forumnya memungkinkan, kita bedah lagi Suluk Wujil. Nah, terakhir saya ingin menyinggung sebentar ini. Ini lagu yang populer sekali, dikenal di mana-mana.
tombo ati. Ini memang kalau untuk Indonesia, untuk Jawa itu Sunan Bonang dipandang yang membawa syair ini yang sekarang jadi lagu. Meskipun sebenarnya 5 hal yang disebut tombo ati itu sudah pernah dibahas oleh beberapa ulama. Misalnya yang terkenal sebenarnya syair ini berasal dari ulama yang bernama Syekh Ibrahim bin Ahmad atau yang dikenal dengan nama Abu Ishaq Al-Khawas, ulama dari abad ketiga Hijriyah. Kemudian syair ini juga tentang 5 hal ini juga disinggung juga kalau teman-teman pernah membaca kitab Al-Adhkar. Jadi isinya memang indah. Obatnya hati dari kegalauan, dari masalah, dari kesumpekan hidup itu ada 5. Yang nomor 1, moco Quran lan maknane. Itu dalam naskah aslinya yang bahasa Arab bunyinya qiraatul Quran bitadabbur. Kenapa harus bitadabbur? Karena dengan merenungi maknanya akan ada banyak solusi kita dapatkan menghadapi problem-problem hidup kita. Insya Allah solusi-solusi itu akan bermanfaat. Makanya kalau hati sedang sumpek, sedang ruwet, ayo baca Al-Quran. Tapi plus maknanya juga. Kalau hanya membaca tanpa paham maknanya, yang manfaat ketentraman batinnya ada. Tapi lebih maksimal kalau bitadabbur. Nah, ada maknanya yang kemungkinan besar juga akan bermanfaat jadi solusi terhadap problem kita. Yang kedua, sholat wengi lakonono. Sholat malam lah, qiyamul lail. Qiyamul lail itu sebenarnya menjelaskannya mudah. Di situ ada ketenangan, di situ ada kedekatan dengan Allah. Ketenangan dan kedekatan ini penting saat kita menghadapi masalah. Yang ketiga, wong kang soleh kumpulono, mujalasatus sholihin. Kita ini lemah, kita ini banyak kekurangan, tapi kalau kumpul dengan orang-orang soleh, insya Allah kita juga ketularan cahaya dari mereka. Kita sedikit-sedikit akan mendapat percikan cahaya dari mereka yang menerangi hati kita yang sedang galau, sedang gelap. Kadang-kadang kan kalau kita jejer ulama tertentu, jejer para solihin tertentu, ndak ngomong cuma jejer saja, kadang lihat fotonya saja, batin kita ikut tentram. Itu gunanya mujalasatus sholihin. Yang keempat, weteng engkang luwe. Perut yang jangan kekenyangan, kalau bisa lapar. Kholaul batin. Orang yang kekenyangan itu biasanya susah untuk berpikir aktif. Kadang-kadang kita itu kalau habis buka puasa kebanyakan makan, tarawih itu kan ngantuk. Tapi paginya enggak. Waktu kita puasa enggak terlalu ngantuk. Jadi perut jangan terlalu penuh itu penting. Demi apa? Aktivitas, kreativitas. Sekaligus tirakat. Ini gandeng dengan yang terakhir. Zikir wengi ingkang suwe. At-tadurru indas sahur. Di sepertiga malam yang terakhir, kita bermunajat mendekat ke Allah. Jadi 5 hal ini akan sangat membantu kita saat kita punya masalah, ada kegalauan-kegalauan dalam hidup kita. Termasuk hari ini nih kan kita sedang ada ujian berat dari Allah yang namanya pandemi COVID. Ayo kita hidupkan lagi 5 tips ini. Kita perbanyak ngaji sambil merenungi maknanya. Jangan lupa sholat malam. Berdekat-dekatlah dengan orang-orang yang soleh. Kemudian perbanyak puasa.
kosongkan perut. Dan yang terakhir, selalu ingat Allah, khususnya di sepertiga malam terakhir. At-tadarru' indas sahur. Nah, ini salah satu tinggalan dari Kanjeng Sunan Bonang yang ternyata juga masih banyak manfaatnya untuk kita hari ini. Maka monggo teman-teman yang masih punya gairah besar untuk mengkaji dan belajar, jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan menggali khazanah-khazanah lama. Dari situ kadang-kadang kita ketemu mutiara-mutiara terpendam yang tidak terduga-duga. Termasuk dari Kanjeng Kanjeng Sunan Bonang ini. Hari ini kita tengok sedikit-sedikit muatan dari suluk-suluk beliau. Silahkan diperdalam, silahkan dilanjutkan untuk menggali lebih jauh. Saya akhiri sekian sesi malam hari ini, sekaligus sesi para sufi Nusantara dari bulan Agustus. Insya Allah bulan depan kita akan ganti tema, biar tidak bosan. Karena di antara strategi saya menjaga ritme, biar kita semua tidak bosan, ya tidak cuma teman-teman termasuk saya dalam tema-tema. Kita bikin diversifikasi macam-macam, kadang ke barat, kadang ke timur, kadang Islam, kadang Nusantara, macam-macam. Jadi insya Allah minggu depan temanya agak berbeda lagi. Paling tidak untuk memperkaya wawasan kita, sehingga kita punya banyak alternatif, banyak senjata menghadapi berbagai masalah dalam hidup ini. Baik teman-teman, saya kira itu. Mohon maaf kalau ada salah ngomong, salah ucap, kalau ada keliru-keliru dalam penjelasan. Karena sepanjang berapa jam, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun saya menemani teman-teman dalam ngaji filsafat ini, pasti. Ini sifatnya pasti sudah. Ada yang keliru-keliru, ada yang kurang, ada yang salah. Mohon dimaklumi. Bahkan mungkin kalau ada yang mengingatkan langsung, ya monggo, alhamdulillah saya bisa belajar untuk jadi lebih baik. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.